Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan siang ini di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 446, dan nanti jika waktunya masih longgar kita baca hadis selanjutnya 447. Hadis dari Salamah Ibnul Aqwa, yang aslinya nama Al-Aqwa di sini adalah aslinya Sinan Al-Aslami, laqabnya Al-Aqwa, dan itu merupakan salah satu kakek beliau, Salamah bin Amr bin Sinan Al-Aslami. Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu meriwayatkan, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Jumu'ah. Kami melaksanakan Jumatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi. Lalu ketika kami pulang, selesai Jumatan kami pulang, wa laysa lil hitani dhillun, sementara tembok itu tidak punya bayangan, nastadhillu bihi, yang bisa kita gunakan untuk berteduh. Artinya bayangannya pendek sekali, sehingga ketika mereka pulang lewat di jalanan, tembok-tembok itu belum menampakkan bayangan yang bisa dipakai untuk berteduh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, dan disebutkan dalam lafaz Muslim, Salamah Ibnul Aqwa mengatakan, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalati syamsu thumma narji'u natatabba'ul al-fai'a. Kami melakukan Jumatan bersama Rasulullah SAW apabila matahari sudah tergelincir, kemudian kami pulang, natatabba'ul fai'a, dan kami nyari-nyari bayangan. Tapi karena bayangan terlalu pendek sehingga tidak cukup dipakai untuk nutupi ketika jalan di jalanan-jalanan kota Madinah. Baik, kita berkenalan terlebih dahulu dengan sahabat Salamah Ibnul Aqwa. Terkenal sebagai sahabat yang sangat pemberani, dan ketika perang addaan, siap untuk selalu maju, menyerang, yasbikul khail, dan kadang beliau menggunakan kuda. Perang pertama kali yang beliau ikuti adalah perang Hudaybiyah, dan beliau pernah membaiat Nabi SAW sehidup semati, membaiat Rasulullah SAW untuk siap mati marratain, 2 kali. Bahkan ada yang mengatakan thalathan, ada yang mengatakan sampai 3 kali. Dan beliau pernah melawan 40 orang dari suku Ghatfan, agharu alaiha fa'akhadhuha, yang menyerang wilayah perbatasan yang dekat dengan Nabi SAW. Falahiqahum hatta adrakahum wa ja'ala yarmihim. Kemudian disusul oleh Salamah Ibnul Aqwa dari belakang sambil memanai 40 orang tadi. Lalu Salamah menyampaikan sebuah syair, ana Ibnul Aqwa wal yauma yaumur rudha. Aku adalah Ibnul Aqwa dan hari ini adalah hari kematian, sambil menyerang 40 orang yang mau menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkenal sebagai sahabat yang sangat pemberani. Meskipun demikian, beliau termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis, bahkan beberapa hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mengatakan, ma kunna naqilu, kami tidak pernah naqilu, tidur siang, wala nataghadda, sekaligus makan siang, illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah Jumatan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fi ahdi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Siapakah beliau? Beliau adalah Abul Abbas, Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi. Beliau berasal dari suku Khazraj dan dulu namanya Haznan. Lalu diganti oleh Nabi SAW dengan Sahal. Hazan artinya sulit. Lalu diganti oleh Nabi SAW dengan nama Sahal yang artinya mudah. Dan beliau memiliki beberapa murid senior, di antaranya adalah Abu Hazim Al-A'raj dan Ibnu Syihab Az-Zuhri dan beberapa ulama yang lainnya. Meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara sahabat muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya 15 tahun, meninggal di Madinah pada tahun 91 Hijriah. Wa huwa akhiru man tufiya minhum bil Madinah ala qauli ba'dil muhadditsin. Dan sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah menurut keterangan sebagian ahli hadis. Kalau yang terakhir meninggal di Kufah, Anas bin Malik. Sedangkan di Madinah yang terakhir meninggal sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Taib. Sekarang kita akan membahas tentang kandungan fikih dari hadis yang tadi kita baca. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Salamah Ibnul Aqwa, bahwa beliau ketika pulang selesai Jumatan, beliau tidak menjumpai bayangan-bayangan tembok yang bisa dipakai untuk berteduh. Ada bayangannya, tapi bayangannya pendek, sehingga ketika dilewati tidak bisa dipakai untuk berteduh. Artinya orang yang lewat di pinggir tembok itu tidak mendapatkan bayangan sama sekali. Dan di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika selesai Jumatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jumatannya karena pendek, Jumatan beliau karena singkat, maka dari mulai waktu zawal sampai selesai Jumatan, bayangan belum panjang, sehingga sahabat ketika pulang enggak mendapatkan bayangan itu. Kemungkinan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai Jumatan sebelum zawal, sebelum duhur. Lalu begitu selesai Jumatan, bayangan masih pendek. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu, kita cerita terlebih dahulu tentang perjalanan matahari. Yang disebut dengan zawal adalah ketika matahari berada di mana? Ketika matahari berada di mana? Sebelah barat benda. Sehingga posisi matahari dari mulai garis terbit sampai setinggi 1 tombak ini disebut dengan waktu syuruk. Kemudian ketika setinggi 1 tombak sampai menjelang matahari di tengah disebut sebagai waktu duha. Lalu ketika matahari di tengah, persis di atas benda, disebut sebagai waktu istiwa. Ketika geser sedikit disebut sebagai waktu zawal. Posisi matahari ketika zawal berarti bayangan benda di mana? Bayangan benda di mana? Di sebelah timur. Benda akan menghasilkan bayangan di sebelah timur. Maka ketika benda sudah menghasilkan bayangan di sebelah timur, walaupun sedikit, berarti sudah zawal, matahari sudah tergelincir. Insyaallah bisa dipahami di sini. Baik. Salamah Ibnul Aqwa bercerita, kami pulang Jumatan, bayangan tembok itu belum bisa dipakai berteduh. Sudah ada bayangannya di arah timur, tapi belum bisa dipakai untuk berteduh. Sampai beliau mengatakan, walaisa lil hitani dhillun yustadhallu bihi. Dan tembok tidak ada bayangan yang bisa dipakai untuk berteduh. Maka ketika mereka lewat, mereka masih kepanasan. Berarti bayangannya masih pendek. Nah, ini kemudian menjadi dalil sebagian ulama, boleh enggak mulai Jumatan itu sebelum zawal? Karena
ketika Salamah bin Awwa cerita bahwasanya saat mereka pulang, sahabat itu pulang, bayangan itu belum jauh. Berarti ada kemungkinan Jumatannya dimulai dari sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum masuk waktu zuhur. Sekarang kita baca. Ikhtalafal ulama'u fi waqti salatil jum'ah ala qaulain. Ulama beda pendapat mengenai batas awal waktu Jumatan. Batas awal waktu Jumatan. Ada dua pendapat di sana. Al-awwal, pendapat yang pertama, anna waqtaha waktu salatiz zuhri. Waktu Jumatan sama sebagaimana waktu salat zuhur. Artinya baru boleh dimulai setelah zawal sampai akhir dari waktu zuhur. Sehingga khutbah harus berada di dalam itu. Khutbah maupun salat harus berada di rentang waktu zuhur. Waktu zuhur dari kapan sampai kapan? Dari zawal sampai menjelang asar. Maka karena Jumatan sama dengan waktu zuhur, khutbahnya maupun salatnya harus di rentang itu. Khutbahnya tidak boleh sebelum waktu zuhur, sebagaimana salatnya tidak boleh setelah berakhir waktu zuhur. Baik. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur yang dimaksud siapa? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan yang dipilih oleh Imam Al-Ajuri dan dinilai rajih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Mardawi. Artinya dalam hal ini sebagian ulama Hambali mereka lebih memilih pendapat jumhur. Taib. Pendapat yang kedua, kita lihat dulu pendapat yang kedua. Diperbolehkan untuk memulai khutbah Jumat sebelum zawal. Diperbolehkan untuk memulai khutbah Jumat sebelum zawal. Sehingga Jumatan boleh dimulai sebelum zawal. Dan ini sebelum zawal berarti sebelum duhur. Dan ini merupakan mazhab Hambali. Wal mansusu an Ahmad. Dan yang pernah ditegaskan dari Imam Ahmad. Walladhi alaihi al-aktsaruna minhum anna awwala waqtiha waktu salatil Id. Ay ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin. Dan yang menjadi pendapat mayoritas ulama Hambali, waktu Jumatan itu sama seperti waktu Id, sama seperti waktu sholat Id. Artinya ketika matahari sudah setinggi 1 tombak. Sehingga Jumatan dimulai jam 7. Menurut pendapat yang kedua ini boleh. Ini pendapat yang kedua yang merupakan pendapat mazhab Hambali. Sekarang kita akan lihat dalil dari masing-masing. Untuk pendapat jumhur, mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita baca, bahwa saat Salamah Ibnul Aqwa sholat Jumat, beliau masih menjumpai tembok itu ada bayangannya meskipun tidak panjang. Sementara sholat Jumatnya Nabi SAW itu cuma pendek. Rakaat pertama baca surat Al-A'la, rakaat kedua baca surat Al-Ghasyiyah. Karena suratnya pendek, maka kemungkinan selesainya Nabi SAW sholat Jumat itu cuma sebentar. Nabi SAW mengerjakan sholat Jumat hanya sebentar. Khutbahnya beliau sebentar, sholat Jumatnya sebentar. Maka ketika pulang dari Jumatan, bayangan belum panjang. Ini kesimpulan yang diberikan oleh jumhur, di mana Salamah Ibnul Aqwa tetap mendapatkan bayangan, tapi bayangan itu tidak panjang. Dan juga disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli jum'ata hina tamilu syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Jumat ketika matahari telah tergelincir, artinya setelah masuk waktu zuhur. Dan ini menunjukkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumatan.
Dalil yang lain adalah bahwasanya Jumatan itu pengganti dari sholat duhur. Fal badalu yaqumu maqamal mubaddal. Maka namanya pengganti berarti harus memposisikan sebagaimana yang digantikan. Sehingga kalau waktu duhur dimulai dari zawalu syamsi, tergelincirnya matahari, maka Jumatan juga harus dimulai dari tergelincirnya matahari. Wallahu alam. Ini 3 alasan yang disampaikan oleh pendapat jumhur. Hadis Ibnu Abbas, hadis Salamah Ibnu Aqwa, hadis Anas, dan yang ketiga adalah status Jumatan sebagai pengganti sholat duhur. Baik, sekarang kita beralih kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi menyebutkan gimana? Sholat Jumat waktunya sama seperti sholat Id. Sholat Jumat waktunya sama seperti sholat Id, sehingga boleh Jumatan dimulai sebelum waktu duhur. Dan ini adalah pendapat resmi dalam mazhab Hambali. Selanjutnya, menurut pendapat resmi dari Hambali ini, mereka menjelaskan bahwa hadis Salamah Ibnu Aqwa, di mana ketika pulang beliau tidak menjumpai bayangan yang cukup, menunjukkan bahwasanya mulai khutbahnya sebelum zawal, sebelum duhur. Nah, begitu selesai khutbah terus sholat, sudah masuk sholat, waktu sholat duhur. Maka karena sholatnya cuma pendek, sehingga ketika itu para sahabat waktu pulang tidak menjumpai bayangan. Sehingga wallahu ta'ala alam, mereka beralasan dengan hadis Salamah Ibnu Aqwa untuk mengatakan bahwa di waktu itu Nabi SAW beliau melaksanakan Jumatan, khutbahnya sebelum duhur, tapi sholatnya setelah masuk waktu duhur. Namun pendapat yang lebih mendekati wallahu ta'ala alam adalah bahwa Jumatan untuk batas awalnya sama sebagaimana waktu sholat duhur, dimulai setelah zawal, bukan sebelum zawal, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dan insyaallah pendapat inilah yang lebih kuat, dan kita lihat kaum muslimin menggunakan pendapat ini, ya, meskipun di beberapa masjid mereka pokoknya ngunci di jam 12 siang, mengingat masalah apa? Ketertiban para peserta Jumatan, yang kadang para pesertanya adalah karyawan dan istirahatnya di jam 12. Wallahu alam. Bagaimana dengan yang ada di sini? Jam 12. Jam 12 pas. Baik. Selanjutnya, sholat Jumatan yang tadi kita sampaikan mengenai waktunya, ada khilaf di antara para ulama. Kalau Anda mengerjakannya jauh setelah duhur, maka tidak ada masalah, tidak masuk dalam perselisihan. Tapi bagi mereka yang khutbahnya sebelum duhur, apakah Jumatannya sah? Insya Allah Jumatannya sah, sehingga khutbah tidak harus setelah duhur. Ibnu Qudamah memberikan pesan, al-aula an tusalliya illa ba'da alla tusalliya illa ba'da zawal. Yang lebih tepat adalah jangan sampai kamu salat kecuali setelah zawal. Liyakhruja minal khilaf, agar bisa keluar dari perbedaan pendapat. Wa yaf'aluha fil waqti alladzi kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Anda bisa kerjakan Jumatan di waktu yang umumnya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Fi aktsari awqatihi, dalam sebagian besar waktunya. Wa yaj'aluha fi awwali waqtiha, dan Jumatan hendaknya dilakukan tepat waktu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ajjiluha, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lama-lama. Karena manusia yajtami'una laha fi awwali waqtiha, mereka bisa jadi sudah kumpul dari awal. Falau tadhara al-ibrad biha la syaqqa 'alal hadirin, kalau kemudian harus nunggu agak dingin dulu, jadi cahaya atau bayangan sudah mulai banyak, maka akan memberatkan para jamaah yang sudah datang lebih awal.
Wallahu alam. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Baik, dan di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Jumatan itu kalau bisa jangan lama-lama khutbahnya, kemudian jangan ditunda-tunda. Kalau kemudian sudah masuk waktu zuhur segera Jumatan. Itu konteks dari penjelasan Ibnu Qudamah. Karena ada yang sebagian jamaah yang sudah menetap di masjid dari pagi, maka dia lama sekali nunggu imam, sehingga kita segerakan begitu sudah masuk waktu zuhur. Namun boleh saja jika ada kebijakan seperti di kampus diseragamkan jam 12. Cuman jam 12 di kampus ini masih sepi, karena jam 12 baru keluar kantor, kelisik-kelisik datang untuk Jumatan. Di masjid masih sepi. Begitu iqamah penuh. Walhamdulillah. Alhamdulillah apa musibah ini? Musibah. Dan kita motivasi kepada para mahasiswa ya, sekiranya Anda tidak begitu mendesak untuk melakukan aktivitas yang lain di hari Jumat pagi, maka segeralah ke masjid untuk nunggu Jumatan dan memperbanyak sholat atau membaca Quran. InsyaAllah pahalanya sangat besar. Wallahu a'lam. Nah, kemudian tadi ada hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, di mana beliau bercerita bahwa beliau radhiyallahu anhu merasakan jarang tidur siang dan makan kecuali setelah Jumatan. Muttafaqun alaih. Ada apa di situ? Bahwa dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau ketika siang hari umumnya orang itu tidur siang dan dalam posisi sudah makan. Tapi beliau menyampaikan ceritanya, kami dulu di Madinah enggak makan siang kalau enggak ada yang ngundang, kecuali hari Jumat. Nah, pas di hari Jumat itu ada ibu-ibu yang ngundang. Selalu setiap hari Jumat ada yang ngundang. Lalu datang ke rumahnya, kemudian makan ubi, makan apa gitu. Baru setelah itu tidur. Kalau enggak gitu, kadang tidur tanpa makanan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dua hadis itu yang bisa kita baca di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas jumlah minimal peserta Jumatan. Tadi sudah kita bahas waktunya, bahwa ulama beda pendapat kapan waktu mulai yang sah untuk Jumatan. Ada yang mengatakan sejak zawal, artinya waktu duhur. Ada yang mengatakan boleh sebelum zawal. Wallahu a'lam. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan, kami silakan. Silakan. Untuk sholat Jumat itu apakah ada sholat qobliyah di Jumat dan Jumat? Untuk Jumatan apakah ada qobliyah Jumat? Pertanyaannya begini, terhitung kapan sebuah sholat itu disebut sebagai sholat qobliyah? Misalnya, kapan disebut qobliyah subuh? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh. Kapan disebut qobliyah duhur? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu duhur, sebelum sholat duhur. Dan demikian seterusnya. Pertanyaannya, kapan kita bisa mengerjakan qobliyah Jumatan? Sebelum imam naik mimbar, tapi setelah masuk waktu Jumatan. Bisa nggak itu terjadi? Sudah masuk waktu Jumatan, imam belum naik mimbar, bisa? Nah, Jumatan kan dimulai sejak kapan? Sejak imam naik mimbar. Begitu imam naik mimbar, salam, lalu muadzinnya beradzan. Salam, lalu muadzinnya beradzan. Saat muadzin mengumandangkan adzan, maka kita yang sholat sunnah ketika itu, sholat sunnah apa namanya? Apakah qobliyah Jumatan? Tidak. Karena seharusnya kalau sudah terdengar adzan dan imam naik mimbar, makmum ngapain? Duduk mendengar. Sehingga tidak ada sholat untuk qobliyah Jumat. Karena waktunya enggak ada. Qobliyah Jumat itu kan sebelum
sudah adzan Jumat tapi belum iqamah, lalu qobliyah. Nah, setelah adzan Jumat belum iqamah, isinya apa? Khutbah. Bagaimana mungkin akan qobliyah? Wong isinya khutbah. Sehingga tidak ada qobliyah Jumatan. Kalau sebelum imam naik mimbar, itu bukan qobliyah, tapi sholat sunnah mutlak, memperbanyak sholat sepanjang menunggu imam. Orang menyebutnya dengan sholatul intidhar, sholat dalam rangka untuk menunggu imam. Begitu. Tapi kalau qobliyahnya enggak ada. Karena qobliyah itu kan dilaksanakan setelah adzan sebelum iqamah. Nah, setelah adzan Jumatan ngapain? Setelah adzan Jumatan ngapain? Mendengarkan khutbah. Bagaimana mungkin kita sholat kalau kita mendengarkan khutbah? Nah, maka kita tidak sholat qobliyah tapi mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam. Lanjutkan dari Ustaz pertanyaan. Kan ada yang 2 kali azan Ustaz. Mungkin itu juga azan pertama mungkin dia sholat itu Ustaz. Ada 2 kali adzan. Nah, adzan pertama itu apakah sudah masuk waktu Jumatan belum? Belum. Sehingga adzan pertama anggaplah kurang 5 menit atau kurang 10 menit dari waktu Jumatan. Maka dia sholat di adzan pertama. Tidak kita sebut qobliyah Jumatan karena dia sholat sebelum masuk waktu Jumatan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat intidhar itu Ustaz, itu kan sebelum istiwa itu kan ada waktu larangan sholat, itu berlaku atau untuk misalnya pakai tangga yang Nah. pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat sebagian besar khotib kan tidak untuk penutupan khutbah kan tidak pakai salam, tapi ada yang 1-2 yang pakai salam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih tepat? Memulai pertanyaan dengan salam atau tanpa salam? Mengakhiri pertanyaan dengan salam atau tanpa salam? Mana yang lebih tepat? Mengakhiri khutbah dengan salam atau tanpa salam? Sama seperti ketika kita bertanya, Bapak Ibu bertanya, mengakhirinya perlu salam atau tidak? Baik, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Bapak bertanya tentang sholat menunggu imam, sholatul intidhar. Yang dipertanyakan apa? Itu masuk waktu larangan sholat. Jadi misalnya kita masuk masjid, sekarang duhur jam 11:30 ya. Kita masuk masjid jam 11. Terus sholat, kan nanti pasti akan masuk waktu larangan, yaitu pas di garis istiwa. Nah, boleh nggak Pak kita itu tetap sholat padahal itu masuk waktu larangan? Jawabannya boleh, pengecualian untuk sholat intidhar. Sehingga untuk sholat nunggu imam tidak masalah dikerjakan walaupun di waktu istiwa, karena demikian praktek para sahabat dan para tabi'in. Sebelum khatib naik mimbar mereka sholat lagi terus seperti itu, dan pasti akan melewati waktu istiwa tadi, waktu larangan, hanya khusus ketika itu. Kemudian yang kedua, khatib setelah mengakhiri khutbah ada yang salam, ada yang tidak. Yang benar gimana? Yang benar salam itu dianjurkan ketika ketemu. Salam itu dianjurkan ketika ketemu. Nah, tadi kan sudah ketemu lama. Awalnya datang langsung salam, terus berkhutbah, berarti kan ketemu lama. Setelah itu turun dari mimbar. Apakah harus menyampaikan salam? Jawabannya tidak harus. Tapi kalaupun misalnya dia tidak menyampaikan salam, namun melaksanakan sunnah yang diajarkan Nabi SAW, yaitu langsung sholat, insya Allah lebih bagus, sehingga tanpa harus salam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang paling tepat ketika sholat Jumat. Kalau ketika sholat Jumat yang paling tepat adalah ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama lalu duduk.
ada rentang waktu tertentu, silakan Anda berdoa dan ucapkan doa yang penting sesuai dengan harapan kita. Misalnya minta ampunan dan seterusnya. Ya, sehingga insya Allah tidak masalah ketika itu dipakai untuk berdoa. Nah, ya waktunya kalau imamnya sudah berdiri khutbah ya nggak boleh doa lagi, karena harus fokus mendengarkan. Masih banyak kesempatan waktu mustajab yang lain, tapi nggak banyak orang memanfaatkannya dengan baik. Antara adzan dan iqamah mustajab. Baru angkat tangan semenit udah lihat alarm, kok nggak komat-komat ya, lanjut doa lagi. 1 menit kok belum komat. Jadi dia nggak kuat doa panjang-panjang. Padahal Nabi SAW ketika berdoa itu panjang dan panjang, diulang-ulang. Sampai beliau ketika berdoa pada waktu di Mekah, pada waktu beliau haji ya, beliau wukuf di Arafah, itu dari mulai zuhur sampai maghrib berdoa. Itu kalau pakai pas musim panas itu bisa sampai 7 jam, 6 sampai 7 jam. Coba berdoa selama 6 atau 7 jam, udah nggak kuat kita, udah ngelukur duluan. Tapi Rasulullah SAW berdoa selama itu. Wallahu a'lam. Setelah Jumat. Setelah Jumat ada salat sunnah, ba'diyah Jumatan. Di rumah boleh, di masjid boleh. 2 rakaat, 4 rakaat lebih afdol. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.